Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitras Dudi menggelar acara pelatihan atau kelas offline dalam pengembangan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Digelar selama 2 hari berturut-turut, pelatihan bertema membangun kemitraan pendidikan tinggi vokasi dengan UMKM, jalan strategis membangun ekonomi nasional ini membahas mengenai seluk-beluk inkubasi bisnis dan pengembangan sektor UMKM berbasis pendidikan vokasi. Sebelumnya para peserta acara melakukan rapid test dan mengikuti protokol kesehatan yang maksimal di tengah adanya pandemi COVID-19. Pada pelatihan hari pertama, hadir narasumber yang berasal dari Mitras Dudi, LPPM, Institut Pertanian Bogor, serta Wakil Kepala Divisi Mikro Banking BRI Syariah, Muhammad Isnaini. Di hari kedua, pelatihan ini menghadirkan pembicara dari Sekolah Vokasi IPB University, hingga pengusaha sekaligus tokoh entrepreneur, Sandiaga Salahuddin Uno, dan owner dari PT Baba Raffi Indonesia, Nilam Sari. Direktur Mitras Dudi Kemendikbud Ahmad Saufi mengatakan, dalam pelatihan di hari Jumat 25 September 2020, para usahawan diajak untuk saling bertukar pikiran hingga solusi dalam permasalahan-permasalahan bisnis saat wirausaha. Selain itu, kelas ini berfungsi untuk meningkatkan ruang bagi UMKM dan menjalin kemitraan dengan pendidikan tinggi vokasi. Yang pertama adalah banyak sekali permasalahan di usaha mikro, terutama seperti yang kita lihat di pertanyaan-pertanyaan tadi. Permasalahan itu harus bisa kita dengar pertama, kita inventaris, dan segera mungkin dicari pemecahannya. Di sisi lain, terkait pembiayaan para pelaku usaha yang berasal dari wilayah Kabupaten Bogor tersebut juga diajak berdiskusi dengan perwakilan salah satu bank berbasis syariah, yakni PT Bank Syariah. Wakil Kepala Divisi Mikro Banking BRI Syariah, Muhammad Isnaini menjelaskan, setiap tahunnya UMKM berkontribusi besar pada perekonomian nasional, sehingga pelatihan ini sekaligus berperan sebagai ajang pertemuan antar stakeholder, pemberi modal kepada usahawan mikro, kecil, dan menengah yang ingin terus berekspansi, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19. UMKM ini memang adalah sebagai penyelamat ya pada saat seperti ini. Tepuk tangan dong ya. Ya. Jadi pada saat sekarang ini mungkin usaha-usaha besar tidak berjalan, tapi UMKM tetap tumbuh ya. Walaupun ada PSBB ya, ada yang punya usaha makanan tidak bisa makan di tempat. Tapi kita masih punya cara lain ya, bisa take away ya. Bisa melalui GoSend, Gojek, dan lain-lain ya untuk penjualannya. Jadi teman-teman itu juga harus kreatif ya. Bisa ada layanan antar agar usaha teman-teman itu tidak terganggu. Sementara itu, para peserta yang antusias mengikuti pelatihan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada selama berlangsungnya acara. Mereka mengapresiasi aksi pemerintah yang telah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan bisnis para pelaku UMKM tersebut. Ini adalah bagian dari kekuatan di kementerian, terutama di Mitras Dudi ya. Dengan pandemik ini kita masih bisa menunjukkan bahwa kita itu masih punya nyali dan menunjukkan bahwa kita masih bisa bertahan. Yang kedua, ini adalah bagian salah satu solusi yang tadi bolak-balik digembar-gembor bahwa sekarang sudah diperlukan antara government dengan pelaku usaha untuk dinikahkan massal. Ya. Nah ini menarik, menjadi nikah massal ini adalah bagian dari sinergitas. Kami dari perikanan ada titik temu karena menyangkut pendidikan dan pelatihan. Kebetulan kami juga dari pendidikan pelatihan itu P2MKP, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan Perikanan, yang kita di bawah naungan BRSDMKP, dan insya Allah nanti kita ketemu dengan Pak Fauzi, artinya untuk kerjasama MOU supaya dalam melaksanakan kegiatan ini langsung terrealisasi oleh kegiatan terutama pelaku di perikanan.